ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia
mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini mari saudara sekalian kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Sebab kita semua pasti aman dalam lindungan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Mari bersama-sama, serukan namanya Yesus yang ajaib. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Marilah pujian dengan lebih bersukacita lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang
nama-Mu yang bertahta di atas setiap sembah dan pujian kami. Mari terus naikkan mazmur-Mu bagi Dia. Katakan haleluya. Kau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ini setiap tangan kami yang terangkat, kami mau naikkan sembah kami lebih lagi. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kedamaian, sumber pengharapan. Kau Yesus yang kuandalkan, Kau Yesus yang ku percaya. Kau menyembuhkan, Kau memberkati, Kau yang melindungi kami. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan ditinggikan, Hai Tuhan yang setia. Oh, haleluya. Jesus, I worship you. Lebih lagi kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Yes, oh Lord, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Wow, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa. Untuk pertama kalinya saya melayani di LPG Ministry. Wow, saya suka sekali living to please God. Tuhan Yesus itu baik karena kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, perkenalkan diri saya, nama saya George Bernardi. Saya melayani bersama dengan istri yang sah dan satu-satunya Shelby Bernardi dan anak kami yang bernama Josh Bernardi. Kami bersama-sama melayani di BIC Seattle di Washington State di Amerika Serikat, dan oleh anugerah Tuhan kami bisa ada di Seattle, Washington di Amerika Serikat. Dan terima kasih untuk kesempatan bisa melayani di LPG Ministry. Terima kasih untuk Pastor Roy Adi yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. And by the way, kita bersama-sama juga ada di bawah naungan rayon yang sama, di bawah rayon 1H. Jadi kita satu keluarga saudara ya. Dan saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini bisa melayani. Wow, Tuhan Yesus itu baik. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dimanapun kami berada, di rumah-rumah, dimanapun kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang, dengan waktu, dengan apapun. Dan kami percaya baik secara online, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus melawat setiap umat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah boleh dikuatkan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Kami buka hati kami Tuhan, terus bekerja di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini yang menjadi tema daripada isi hati Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah hiding place atau tempat persembunyian. Hiding place atau tempat persembunyian. Nah, kita sudah sering, bahkan setiap hari Minggu ya, kita terus mengucapkan ya firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91. Ya, saya akan ambil tema hiding place ini dari Mazmur pasal 91 ya, ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sekali lagi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, sampai di situ dulu. Nah, saudara, kata duduk ya di dalam tradisi orang Yahudi bukan hanya sekedar duduk, tapi kata duduk itu memiliki pemahaman atau pengertian bahwa kita betul-betul memiliki interaksi dengan seseorang yang menjadi lawan bicara kita. Memiliki interaksi, memiliki sebuah hubungan, memiliki sebuah persekutuan, memiliki sebuah relationship. Dan kata duduk ini juga memiliki pemahaman di mana bukan hanya berinteraksi, bukan hanya membangun relationship, bukan hanya berkomunikasi, tetapi kata duduk ini juga memiliki pemahaman bahwa kita dari hati ke hati berbicara. Artinya apa? Jika Alkitab berkata di sini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, berarti kita memiliki satu persekutuan, satu relationship yang dalam, from heart to heart, dari hati ke hati kepada yang maha tinggi, kepada yang maha kuasa, kepada pencipta langit dan bumi, kepada Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada El Shaddai, yaitu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, kepada El Perashim, artinya apa? Allah, dia penerobos kita, dia ada di depan kita, dia adalah sumber kehidupan kita, dia adalah sumber segala-galanya. Dan kita bisa ada hari ini itu karena dia. Dan Alkitab berkata bukan hanya itu, bahkan kita hidup
juga oleh Dia dan untuk kemuliaan namanya. Wow, ini dahsyat sekali. Dari kata duduk saja saudara, kita bisa menangkap satu pengertian bahwa hubungan kita dengan Tuhan begitu dalam, begitu dekat. Dan bahkan bukan hanya itu, juga dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita ada di tempat rahasianya. Kita ada di tempat di mana kita bersembunyi di dalam Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 91 ini dimulai dari ayat yang pertama ini. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan Tuhan dari sakit penyakit ya, saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, penyakit sampar yang busuk ya, Dia akan melindungi dia sebagai perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam dan sebagainya. Sebetulnya inti dari semuanya itu di ayat yang pertama ini. Kita duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Kita bersekutu di dalam Dia. Kita bermalam dalam naungan, yaitu artinya kita berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Mazmur 91 ini saudara, ini memiliki satu pemahaman yang begitu dalam dan luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon berkata, di dalam Mazmur 91 ini ya, itu tidak lebih daripada satu mazmur yang memberi semangat ya, dan di dalam tone-nya, di dalam nadanya ya, mengandung satu pengertian di mana iman mengambil bagian di dalamnya. Nah saudara, untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan kita butuh iman. Kita perlu percaya sungguh-sungguh kepada Dia, dan kita betul-betul menjadikan Dia tempat persembunyian kita, our hiding place. Saudara tahu hari-hari ini keadaan dunia semakin tidak menentu. Baru-baru ini saya mendengar kabar di Indonesia juga mengalami hal yang tidak kita inginkan, yaitu kerusuhan di berbagai tempat. Bahkan di Amerika Serikat pun, di tempat di mana kami berada hari ini, juga terus mengalami kerusuhan ya, banyak hal terjadi, goncangan demi goncangan terjadi. Artinya apa saudara? Tidak ada tempat perlindungan dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita mau lari kemana hari ini? Kita mau pergi kemana? Kita mau cari perlindungan di mana? Di negara manapun. Tidak ada tempat perlindungan. Tidak ada tempat persembunyian selain di dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh terus memperkatakan Mazmur 91. Karena kita tahu, karena kita mengerti bahwa hanya Dialah tempat perlindungan kita. Dan pada waktu kita berlindung di dalam Dia, bukan berarti kita tidak mengalami apa-apa saudara. Perhatikan ini baik-baik. Waktu kita berlindung di dalam Dia bukan berarti kita bebas dari segala sesuatu. No. Dampak-dampak dari apa yang terjadi di luar sana mungkin kita alami. Krisis ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya. Ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, yang tetap mengalami sakit penyakit bukan karena Tuhan tidak melindungi. Bukan saudara. Tetapi percayalah, meskipun banyak hal yang tidak enak yang kita alami, satu hal, bukan situasi yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi kitalah, the kingdom of God that is within us. Kerajaan Allah yang ada di dalam kita. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman dan pakaian sebagai, tetapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya apa saudara? Sekalipun, meskipun dampak dari segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita mengenai kita anak-anak Tuhan, bukan berarti kita tidak dilindungi Tuhan. Tapi kita punya sesuatu yang tidak bisa direbut dari dalam diri kita, yaitu the kingdom of God, kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Ini penting sekali karena kita tahu bahwa hanya Dialah satu-satunya tempat yang paling aman. Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Mari kita buka sama-sama. Saya akan bacakan. Dikatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Perhatikan ini baik-baik. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
Siapakah gunung batu kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. He is the rock of our lives. Katakan amin saudara. Ya, ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa di dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap berpegang kepada gunung batu itu. Seperti pada waktu di tengah badai yang melanda, ya, air itu tetap menghempas kita, badai itu tetap menghempas kita, angin yang begitu keras itu tetap menghempas kita. Sama seperti angin puting beliung yang menghempas murid-murid Tuhan Yesus di tengah badai. Tetapi satu waktu di tengah badai itu Yesus berjalan di atas air. Wow. Yesus berjalan di atas air dan di situ Petrus melihat, jika itu engkau, ya murid-murid itu hantu. No, ini aku ini, kata Yesus. Lalu Petrus dengan berani, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan Yesus maksud. Badai boleh datang silih berganti, badai boleh menerpa kehidupan kita. Tapi berani kita berkata seperti Petrus, jika itu engkau, biarlah aku berjalan di atas air. Ya, memang setelah itu Petrus tenggelam dan terhempas dengan badai dan imannya menjadi goyah. Makanya sekali lagi kata kunci dari Mazmur 91 adalah selain kita berlindung di dalam Dia, memiliki relationship, tapi ini ada kaitannya dengan faith. Percaya. Mempercayakan diri kita kepada Dia. We put our trust in Him. Menaruh percaya kita kepada Dia. Sehingga waktu Petrus itu berjalan, at least saudara, di dalam sejarah umat manusia pernah ada orang yang berjalan di atas air, yaitu Petrus. Dan saya berdoa, kita menjadi Petrus akhir zaman. Mungkin kita tidak secara fisik berjalan di atas air, tetapi secara rohani kita melihat badai di depan kita, boleh menerpa silih berganti. But let us walk on the water, beyond the limitation, berjalan dengan iman di atas keterbatasan manusiawi kita. Karena kita punya roh Allah yang hidup, kita punya Allah yang dahsyat yang ada di dalam diri kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa daripada Mazmur 91, Dia itu naungan kita. Ya, di dalam Alkitab dia banyak berbicara tentang the shadow of the Almighty. The shadow of the rock, dia adalah the shadow of the rock, dia adalah bayang-bayang ya gunung batu. The shadow of the tree, dia adalah bayang-bayang pohon di mana kita berlindung di dalam Dia. The shadow of His wings, dia adalah di bawah naungan kepak sayapnya kita berlindung. The shadow of His hand, tangannya yang senantiasa melindungi kita. Percayalah, Dialah perlindungan kita. Karena Dia adalah El Shaddai, God Almighty, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Dimanapun saudara berada, di rumah-rumah yang sama-sama beribadah hari ini, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Itulah sebabnya Tuhan mau kita terus berlindung di dalam Dia. Tuhan mau kita terus menjadikan Dia tempat perlindungan kita. Mazmur 31 ayat 20 berkata, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Ya, Mazmur 46 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, perhatikan ini baik-baik. Sekalipun bumi berubah, sekalipun keadaan di sekeliling kita berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, He is our hiding place.
Go up to the mountain, naik ke tempat yang tinggi, berlindung di dalam Dia. Dampaknya mungkin kita alami hari-hari ini, tapi sekali lagi berlindung di dalam Dia. Stay, remain in His presence, tetap di dalam hadiratnya, tetap di dalam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, pada waktu awal-awal COVID-19 menyerang seluruh dunia, dan saya beberapa waktu lamanya mengalami satu ketakutan di malam hari, saya sampai gak bisa tidur. Tetapi waktu kami bersama-sama bangun mesbah keluarga, dan terus kami bangun, kami tahu satu hal. The hiding place is in His presence. Tempat perlindungan, tempat persembunyian itu ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan di dalam hadirat Tuhan hari-hari ini? Yang pertama, sediakan waktu untuk terus bersama dengan Tuhan. Kapan? Bukan hanya pada waktu pagi kita bangun, bukan hanya pada waktu hari Minggu kita beribadah maupun secara online, bukan hanya pada waktu kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja meskipun itu secara online. Tapi bisakah kita di dalam keadaan seperti ini tetap membangun manusia roh kita? Pertanyaannya seperti itu. Karena hari-hari ini begitu banyak orang yang sudah tidak bisa lagi bergantung kepada siapapun. Ada social distancing, kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita harus menjaga untuk tidak lebih sering bertemu di dalam kerumunan orang banyak dan sebagainya. Ya, di Jakarta ada PSBB dan sebagainya. Ini saya nggak tahu apa yang akan terjadi lagi. Ya, kebijakan-kebijakan apa lagi akan diambil oleh pemerintah, baik itu di Indonesia, di Amerika, dimanapun. Sama, saudara, kita mengalami hal yang sama. Tetapi justru dalam keadaan seperti ini, disinilah kita diuji. Apakah kita tetap bergantung kepada manusia? Seringkali kehadiran seorang gembala, ya, seperti gembala saudara Pastor Roy Adi, ya, mungkin buat saudara, dikit-dikit ketemu, atau mungkin gembala cool, saudara, ya, dikit-dikit kontak gembala cool. Tapi dalam keadaan seperti ini gak mudah untuk bertemu lagi, betul gak? Dan satu-satunya kita ambil waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya self-motivated itu sangat penting hari-hari ini. Yaitu apa? Kita memotivasi diri kita sendiri, ya, di saat seperti ini, ya, quote in quote, dalam tanda kutip, kita udah gak bisa lagi bergantung kepada bantuan siapapun, tapi harus ada self-motivated, membangun diri sendiri dan membangkitkan iman kita, dan kita percaya bahwa Allah ada dan Allah menyediakan kepada kita tempat perlindungannya. Yang kedua, banyak dengar suara Tuhan. Gak salah untuk melihat berita, ya, di sosial media, di televisi dan sebagainya. Gak ada yang salah dengan semua itu. Tapi pertanyaan saya, apakah itu mempengaruhi kita atau tidak? Jika itu mempengaruhi kita, mari mulai filter semuanya. Mulai avoid hal-hal yang kita rasa menggoncang iman kita. Sebaliknya, banyak dengar suara Tuhan. Lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak di hadirat Tuhan. Yang ketiga, banyak baca firman Tuhan. Yang tadi sudah saya perkatakan. Yang keempat, yaitu banyak berbicara kepada Dia. Makanya saya katakan duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi berarti kita berbincang-bincang dari hati ke hati. Yang kelima, banyak memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Wow, saudara, hari-hari ini banyak orang stres. Banyak orang yang memiliki gangguan secara mental atau kejiwaan dalam keadaan seperti ini. Di Amerika sendiri, tingkat domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga, di sini disebut domestic violence, itu meningkat begitu drastis karena banyak orang work from home. Waktu mereka work from home, apa yang terjadi? Maka selama ini mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang jauh dari Tuhan, dan di rumah itu buat mereka seperti neraka. Mereka bekerja sebagai pelarian.
Begitu mereka bekerja dari rumah, apa yang terjadi? Mereka bertemu terus dengan pasangannya yang ada, bertengkar terus, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan bukan hanya menimpa antara suami dengan istri, tapi anak pun bisa menjadi korban. Banyak kejadian dan itu terus meningkat. Pelaporan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi ini terjadi begitu luar biasa di sini. Itulah sebabnya ingat terus kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak diganggu, tidak dikuasai oleh penyakit kejiwaan atau mental illness. Yang terakhir, tinggikan Tuhan. Adore Him, muliakan Dia terus. Sembah Dia, muliakan Dia. Itu akan membawa kita terus ada dalam hadirat-Nya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan bawa kita di dalam tempat persembunyiannya, the hiding place. Saya akan buka ayat yang terakhir sebagai penutup, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, our spiritual man, manusia roh kita, dibaharui dari sehari ke sehari. Mungkin fisik kita bisa lemah, keadaan bisa melemahkan fisik kita. Tapi sekali lagi, apakah kita mau bangun terus manusia roh kita dari hari ke hari? 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan, perhatikan ini baik-baik, bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. So basically, jangan lihat apa yang sekarang, tapi lihat di balik ini. Di balik ini, jika kita menang, jika kita melewati ini, jika kita sampai di garis finish, kita akan mengalami kemuliaan yang jauh lebih dahsyat dari penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Ayat 18 terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang saudara lihat hari ini? Entah itu baik atau tidak baik. Harta yang berlimpah-limpah, atau mungkin saudara berkata saya biasa-biasa saja. Saya mau katakan itu semua kelihatan dan itu akan binasa. Keadaan, masalah, itu semua kelihatan dan itu sementara. Tidak selamanya musim hujan, tidak selamanya musim panas. Musim akan terus berubah, yaitu apa? Pengharapan akan selalu ada sampai Kristus datang menjemput kita. El Shaddai, Dia Allah Maha Besar, Dia akan menjemput kita di awan yang permai, dan kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan penderitaan kita sudah selesai. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Wow, haleluya. Mari saudara, hari ini jangan pernah lari dari keadaan kita. Larilah kepada sumber damai sejahtera itu. Larilah kepada sumber kehidupan, tapi jangan lari dari masalah. Ingat, masalah itu hanya sementara. Tapi di balik itu, jika kita menang, kita akan melihat kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Oh Rabaya Syana, mari angkat tangan saudara dimanapun Anda berada hari ini. Oh Rabaya Syanda Ralabaya Ralarabatakara Laraba. Bapa, aku berdoa memberkati umat-Mu. Berkati umat-Mu yang ada di LPG Ministry, yang ada di GBI, Lewi, di Pondok Gede Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang boleh terus bertahan di tengah badai atau di tengah apapun yang sedang mereka alami hari ini. Aku percaya Tuhan, mereka lebih dari pemenang. Berkati, terima kasih untuk Pastor Roy Adi yang telah mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati pelayanan di tempat ini. Oh, kami percaya Tuhan akan pakai lebih dahsyat untuk kemuliaan-Mu, membawa dampak yang dahsyat. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di GBI, Lewi, di Pondok Gede ini Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat terobosan demi terobosan kami alami. Mari angkat tangan saudara, terima terobosan itu. Alami terobosan itu. Engkau lebih dari pemenang. Engkau sembuh, engkau dikuatkan. Dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Dahsyat,
Allah Maha luar biasa. Yesus Kristus namanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita mau memberkati gereja ini. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera QR Code. Bisa melakukan pembayaran melalui GoPay, OVO ataupun ShopeePay. Atau Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar ataupun yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberkati gereja ini, berkati persembahan kami Tuhan. Biar Engkau terus memberkati kehidupan dan pekerjaan kami, Engkau juga memberkati pekerjaan gereja ini lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menyemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali bahwa di channel YouTube kami juga ada ibadah Batak dan juga ibadah sekolah minggu, serta untuk anak-anak remaja ada ibadah Junior Church. Semua itu dapat disaksikan di channel YouTube LPG Ministry. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.